I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mumtaz dengan NIM akhir 367, kelas S3J. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan ilmu fikih siasah. Ilmu fikih siasah mengeksplorasi hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks hukum Islam. Di sini saya akan membahas dasar pembentukan, sumber, dan ruang lingkup ilmu ini. Apa itu fikih siasah? Yang pertama, ada ilmu hukum. Telah ada sejak zaman Nabi Muhammad yang menyerukan hukum yang adil dan mengatur tata kelola negara. Begitu mulianya ilmu hukum Islam sehingga digunakan oleh banyak negara muslim sebagai hukum resmi mereka. Yang kedua, kriteria keadilan. Ilmu fikih siasah berkaitan dengan kriteria keadilan, ketika dan bagaimana hukum harus diterapkan, dan dasar-dasar untuk pemerintahan Islam. Yang terakhir, tersedia untuk semua. Topik ini sangat relevan dalam kehidupan kita, terlepas dari agama yang dianut, karena hukum untuk menjaga martabat manusia dan ketentraman dalam masyarakat. Kemudian ada dasar pembentukan. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama panduan bagi kehidupan manusia dan termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam yang tertinggi. Kedua, ada juga buku-buku hukum Islam. Buku-buku hukum Islam yang dikompilasi oleh ulama di masa lalu dan saat ini dapat menjadi pedoman bagi ilmu fikih siasah. Kemudian ada juga musyawarah. Musyawarah antara ulama diperlukan untuk membentuk pandangan umat Islam tentang bagaimana hukum Islam berkaitan dengan negara. Yang terakhir, pandangan para ulama Islam. Pandangan para ulama Islam dapat digunakan untuk membentuk pandangan tentang bagaimana seharusnya pemerintah berperilaku. Adapun sumber-sumber hukum. Yang pertama, Sunnah dan Al-Quran. Sumber hukum yang paling utama dalam membentuk pandangan dalam ilmu fikih siasah. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjaga keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Kemudian ada istisab. Prinsip tumpang tindih ini diterapkan dalam situasi ketika tidak ada ketentuan hukum yang khusus yang sesuai dengan situasi yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, kita menggunakan hukum yang baru atau hukum lama yang relevan. Kemudian ada juga satu syariah. Hukum Islam mencegah tindakan yang mengarah kepada kemungkaran atau kemusyrikan. Ruang lingkup dan contoh penerapannya. Pemilu. Dalam sebuah pemilu, para ulama harus menentukan apakah pemilihan tersebut sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Kemudian, pelanggaran HAM. Ilmu fikih siasah membahas pertanggungjawaban penguasa dalam situasi ketika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka. Kemudian ada juga ketidakadilan. Bila terjadi ketidakadilan di antara warga negara yang diakibatkan kegagalan pemerintah, ilmu ini sangat penting untuk mengevaluasi kerugian dan menentukan respon yang layak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.